Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ujin Arifin di channel Rumah Falsafah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang angka. Angka yang sering kita gunakan itu sering orang mengatakan ya angka sih, ya mungkin dianggap angka Latin lah, angka Latin. Padahal bagi orang yang mempelajari sejarah angka, atau paling tidak kayak saya tahunya itu angka Arab ya, setelah bahwa angka yang biasa kita pakai itu angka Arab itu ya setelah membuat karya ilmiah yang kebetulan harus berbahasa Arab, dan saat mengetik menggunakan komputer ternyata begitu penomoran, saat milih penomoran yang menggunakan Arabik atau angka Arab, itu munculnya adalah nomor yang biasanya yang ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, ini yang gini, ini angka Arab. Sedangkan kita saat menulis yang berbahasa Arab, karya yang berbahasa Arab itu kita kan harapannya yang ini. Di komputer ini apa? Ternyata di komputer ini dikenali sebagai angka Hindi. Kalau yang bawah ini angka Romawi, paham lah, ini I2, I3, 1, 2, 3. Ini biasanya untuk numerik tingkatan 1, 2, 3. Kalau di Arab juga ada sistem numerik itu, susunan penomoran abjad, berbeda dengan yang sekarang yang pakai ini ya. Abjad numerik penomoran menggunakan ini, dia menggunakan alif, ba, ta, nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Makanya ada abajadun 1, 2, 3, 4, hawazun 5, 6, 7, huti 8, 9, 10, kalaman 20, 30, 40, 50, sya'fash 60, 70, 80, 90, koroshat 100, 200, 300, 400, sakhir 500, 600, 700, dozog 800, 900, 1000. Itu penomorannya. Kembali ke angka Arab. Angka Arab ini awal tenarnya itu setelah diperkenalkan oleh ulama muslim yang bernama Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Itu pun sebelum masa-masa itu nol belum dipakai atau belum lazim lah digunakan untuk perhitungan. Bayangkan ya, nol itu masih seperti di zaman awal. Ini juga lambangnya bukan seperti ini. Lambangnya itu garis miring-miring. Waktu di zaman Babilonia itu hanya sebagai pembatas. Itu sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Kemudian di bangsa Maya, untuk menghitungkan kalender itu seperti gambar mata. Kemudian baru nilai sendiri itu di India. Makanya konsep nol muncul itu di India sekitar tahun 458 Masehi. Itu pun belum digunakan untuk matematika, yang untuk perhitungan belum. Ya baru itu
baru kemudian menjadi terkenal yaitu di zaman Al-Khwarizmi, setelah dia juga membuat teori aljabar di abad ke-9. Kemudian pada awalnya ini ya, Arab Timur atau Hindia itu nolnya pakai titik. Kemudian menjadi seperti ini nih angka Arab Barat. Angka Arab Barat ini segini yang kemudian digunakan secara internasional. Ini angka Arab, diakui ini angka Arab. Ini angka Arab Barat, ini angka Arab Timur. Itu ya. Kemudian baru masuk ke Eropa. Baru masuk ke Eropa itu abad ke-12. Dibawa oleh bangsa Moor Muslim dari Maroko yang menaklukkan Andalusia, ketika menaklukkan Andalusia. Kemudian sempat dilarang di Eropa, itu sempat dilarang sampai akhirnya matematikawan Italia Leonardo Fibonacci menciptakan teori Fibonacci yang melibatkan angka nol baru di Eropa berkembang. Dan 1600-an angka nol bebas digunakan secara luas di Eropa. Jadi kemudian ya sampai sekarang. Jadi angka ini perkembangannya ya. Jadi ini angka Arab. Ini angka Arab yang dikenal sebagai angka Arab di dunia internasional. Ini angka Arab Barat kalau dalam sejarahnya. Kalau ini angka Arab Timur, kalau di internasional itu dikenal sebagai angka Hindi. Kalau ini angka Romawi. Angka Romawi. Ini bisa besar, ini huruf besar, bisa juga digunakan huruf kecil. Biasanya kalau di karya ilmiah kayak skripsi itu dia untuk penomoran halamannya itu menggunakan huruf kecil, bukan huruf besar, bukan kapitalnya. Oh ya, huruf besar. Maaf, huruf besar. Huruf kapital dan bukan kapital. Nah, huruf besar sama kecil nanti dikira besar gitu ya. Satu halaman penuh. Nah ya. Jadi itu ya. Ini sejarah angka untuk pengetahuan saja. Dan di sini ada sumbangsih dari ilmuwan Islam untuk dunia matematika, terutama di angka nolnya. Hampir semua kehidupan sekarang menggunakan angka nol. Uang saja harus ada bernilai lebih, terutama untuk di Indonesia ya, harus ada angka nolnya. Makin banyak nolnya makin orang makin suka. Kemudian di dunia komputer, ilmu kode-kode itu ya bahasanya ya 0 sama 1, 0 sama 1. Jadi 0 ini ternyata alhamdulillah kita bisa menikmati. Saya tidak bisa membayangkan zaman sebelum 0 itu ada. Tapi mungkinnya baik-baik saja, mungkin pada zaman itu baik-baik saja. Mungkin zaman sekarang kadang kan sesuatu yang biasa di zaman dulu menjadi tidak terbiasa di zaman sekarang. Jadi standarnya beda ya. Tapi karena kita hidup di zaman sekarang ya, membayangkan seperti apa cara menghitungnya mereka ya, saat perkalian seperti apa ya, nulis ya itu perhitungan tanpa nol itu seperti apa. Ya mungkin ada ilmunya zaman dulu, cuma sekarang sudah tidak berkembang dan mungkin sudah tidak terpakai. Yang berkembang adalah yang sekarang menggunakan 0 sampai 9. Jadi dia ada 10 digit yang digunakan. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf, semoga cerita sejarah ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.